Dokter, apakah yang harus dilakukan bagi usia remaja mengingat anak-anak menjelang remaja suka jajan tuh untuk menjaga kesehatannya? Gimana dokter? Sebenarnya bukan jajan aja ya. Iya. Makasih. Iya. Jadi kalau remaja itu, sebenarnya remaja tuh kalau definisinya tuh separuh di anak, sebagian ada di orang dewasa ya. Kalau yang namanya remaja itu memang antara 12 sampai dengan 20 tahun. Sementara anak tuh wilayahnya sampai 17 tahun pas kan. Jadi kalau udah 18 tahun tuh udah bukan dokter anak. Karena jadi sebagian di remaja, sebagian di. Nah ini sementara kita harus mempersiapkan remaja itu untuk, kan kita tanggung jawab kita kan sekolah untuk remaja ya, sekolah, terus nanti dia bekerja, terus kemudian nanti dia punya rencana entah bekerja saja, entah menikah, entah segala macam itu kan, itu udah bagian daripada apa yang diinginkan di remaja. Nah, karena itu kita yang harus memberikan pendidikan selain di sekolah itu adalah mengenai ini, banyak makanan misalnya, terus mungkin ada aktivitas apa yang tidak sehat, yang populer kan seperti penggunaan obat, seperti perilaku yang kurang sehat, ya, yang sebetulnya remaja itu banyak yang masih labil ya, kalau anak sekarang bilang itu kan masih coba-coba segala macam. Nah itu yang mungkin harus kita atasi. Sebetulnya sekarang tuh mereka tuh dengan adanya media, dengan adanya segala macam tuh udah tahu banyak tanpa kita beritahu, maksudnya katakanlah tentang makanan, tentang apa, mereka juga sebetulnya sudah tahu, hanya mungkin mereka dapat dari peer group mereka mungkin asupan-asupan yang ini makanannya enak nih. Nah justru yang penting asal keperluan protein, keperluan karbohidrat, keperluan itu terpenuhi, maksudnya jangan abuse di karbohidratnya banyak gitu kan, tanpa ada protein, tanpa ada lemak yang seimbang. Nah itu dia tidak sehat, karena penyakit yang sekarang kan ditakut itu adalah, contohnya adalah diabetes gitu ya, manis. Itu sebetulnya salah satu sebab adalah perilaku atau perilaku makanan yang kurang sehat di usia-usia remaja awal. Remaja itu, karena itu kita harus berikan yang terbaik ya. Yang di Indonesia banyak tuh justru yang di dunia dianggap ringan itu adalah kekurangan besi. Ya. Jadi di Indonesia itu banyak sekali. Di Indonesia tuh remaja antara 12 sampai 25 tahun itu lebih dari 1/4 dari penduduk Indonesia. Terus yang dan hampir separuhnya itu kurang besi. Nah, itu kekurangan zat besi. Zat besi. Padahal zat besi itu kan ada di sayur, ada di banyak. Mereka makannya berarti sayurnya kurang. Nah, itu yang harus kita arahkan supaya mereka bisa menambah asupan besinya. Ya, kita tahu juga sih anak-anak zaman sekarang makannya yang penting asal kenyang aja gitu ya. Asal kenyang, enak gitu kan ya, kita tahu mie instan dicampur nasi. Seblak ya kan? Seblak ya kan? Itu kan karbohidrat semua itu kan? Betul, sebenarnya. Alangkah baiknya mungkin dicampur sayuran ya. Sayuran dong, zaman sekarang. Justru itu menu seimbang, maksudnya yang penting itu adalah menu seimbang. Kalau ada sayur-sayur, kembang. Sebenarnya sayuran itu dong, kalau misalkan anak nih atau usia remaja nggak suka sayuran dong, bisa nggak sih dia diganti dengan vitamin gitu dong? Karena ada tuh vitamin yang bentuknya isinya tuh sayuran gitu dong, bisa nggak sih? Enggak, kalau sayuran sih lebih baik sayuran karena aja, dok, ya? Selain dari kadar vitaminnya yang diperlukan dari sayur itu seratnya yang penting. Kalau serat itu kan enggak jadi. Iya. Yang bisa digantikan barangkali zat besi. Zat besi ya. Zat besi itu ada di dalam bentuk vitamin ya, zat besi itu bisa ditambah, tapi tetap kalau serat tuh nggak tergantikan. Jadi lebih baik tetap kembali ke sayuran. Cuman sekarang juga ngeri juga sih, untuk sayur-sayuran itu banyak yang mengandung zat kimia juga tuh. Cara membedakannya tuh katanya mendingan pilih yang bolong-bolong tuh bagus. Iya betul. Betul berarti dok ya. Jadi sekarang justru mundur ke zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan inginnya sayur itu yang bagus, terus tomat yang kenceng, terus kemudian daging yang tidak dikerumuni lalat kan. Sekarang terbalik, justru cari daging yang atau ikan yang dikerumuni lalat. Berarti nggak pakai alat-alat, nggak pakai awet kan. Terus kemudian
sayur cari yang petai yang ada uletnya. Iya. Daun yang ada bolong-bolong. Bolong-bolong. Ya, jadi itu yang justru itu bagus kan. Tapi kita bersihkan tetap. Iya, tetap dibersihkan. Karena jangan lupa ada kalau makanan bukan yang itu toksoplasma kan. Itu kan dari daun-daun yang tercemar kuman. Jadi tetap harus bersih, harus dikelola dengan baik. Nah, untuk membersihkan sayurnya itu kan ada yang bilang pakai sabun cuci apa tuh yang banyak dibersihkan aja lah. Maksudnya pakai air biasa juga kan bagus ya. Jangan pakai rinso maksudnya. Nanti jangan pakai deterjen masih kecil lagi. warna hijau, hijau gitu kan ya. Nah, untuk kesehatan memang penting banget sih sayuran itu, apalagi buah-buahan terutama ya kan di masa pandemi seperti ini juga. Ya ini sangat penting juga ya. Apalagi kandungan buah-buahan dan sayur-sayuran itu gak tergantikan ya dok ya. Maksudnya mungkin kita bisa ganti sama vitamin, ternyata nggak bisa ya, harus benar-benar. Kandungannya bisa, tapi seratnya nggak ada. Seratnya nggak dapet ya dok ya. Padahal serat itu penting buat pencernaan kan. Betul. Di usia remaja juga mau konsumsi susu juga sebenarnya bagus juga ya. Bagus. Iya sih. Jangan sampai kalau seperti itu aja, maksudnya udah mentang-mentang udah nggak balita lagi, susu berhenti gitu kan. Terus itu siapa namanya itu kan proteinnya diperlukan itu. Gitu. Penting gitu. Harus kalau makanan justru itu berimbang. Justru kalau karbohidratnya berlebihan, potensi terjadi kayak seperti apa namanya diabetes itu tinggi, penyakit lain. Nah untuk mencegah nih dok anak-anak muda remaja gitu dok, sebenarnya bisa nggak sih dok kita melakukan medical check up gitu kayak terus batasan usianya itu usia berapa gitu dok? Kayaknya anak saya nih pengen tahu nih kok anak saya kelihatan lebih kurus dibanding anak lain, bawalah ke rumah sakit buat medical check up. Sebenarnya itu kayak gitu boleh nggak atau perlu nggak sih dok? Kalau boleh sih pasti boleh. Boleh. Ya boleh. Cuman yang baik sih mungkin kalau udah 11 tahun ke atas itu kan lebih baik ya. Karena kalau sebelumnya kan banyak penyebab bisa dilihat, tapi kalau boleh sih boleh. Cuman mengenai perlu selama kan pernah kontrol ke dokter anak atau ke dokter di puskesmas kan dikatakan misal wah ini pertumbuhannya kurang baik, mungkin saat itu mau medical check up boleh. Karena sekarang selain dari pemeriksaan, vaksinasi pun macam-macam. Itu yang kita harus jaga mereka ya. Dan menurut saya pendidikan satu penyakit itu kalau di remaja itu mereka kan seperti tidak mau terus terang ya. Ini ada pertanyaan. Oke, baik nih dok. Ada pertanyaan nih dari tipikal ini. Rika Marlina, siang dok mau tanya kalau remaja suka makan sashimi yang mentah-mentah, apakah aman atau justru dihindari? Apakah bahaya untuk kesehatan pencernaan? Ini yang makan mentah itu konsumsi dari ini gitu-gitu ya. Ini kan ikan kecil ya. Iya, gimana nih dok? Sebetulnya ya lokasi ini jadi ini memang ada dua sisi nih ya. Satu pastinya atau ikan mentah itu sehat ya. Hanya sekarang bagaimana caranya supaya tidak tercemar dengan binatang-binatang lain ya, seperti cacing dan lain-lain. Karena kalau misalnya kita lihat ini makanan dari Jepang ya, modelnya. Kalau di Jepang itu modelnya itu adalah mereka seperti deep freeze kan. Semua tuh kan dibekukan dulu sampai beberapa hari mati semua tuh. Binatang-binatang yang ada lalu pelan-pelan dicairkan supaya tidak merusak itu kan dia pelan-pelan. Terus baru dikonsumsi. Nah kalau yang di kita barangkali mungkin kita belum sampai teknologi itu. Lebih banyak yang betul-betul fresh. Jadi sebetulnya sih sehat kalau secara umumnya dia ada omega 3-nya lengkap, ada omega-nya lengkap, terus kemudian itunya bagus, proteinnya bagus untuk kita ya, untuk remaja, untuk anak, untuk dewasa juga bagus. Tetapi yang harus diwaspadai adalah kebersihannya. Kita nggak tahu. Ya. Memang kandungan dari salmon itu sendiri kan baik banget ya untuk bagus, betul. Otak ya terutama ya. Gitu kan. Sampai sekarang anak sama remaja penting bagus. Di rentang usia ya sampai 17 tahun itu tadi. Kalau ibu hamil pun nggak apa-apa kan sebetulnya. Pada saat hamil betul. Iya. Jadi itu katanya sih kenapa orang-orang Eropa pintar-pintar ya makan salmon.
Ada pertanyaan lagi nih Mas Dokter dari Piate Label. Remaja banyak yang suka makan micin dok, apakah berbahaya nih dok? Si micin. Micin itu bahasa ininya kan MSG ya. MSG itu kimia ya. Jadi sebetulnya yang namanya berimbang yang penting ya. MSG atau apa namanya sodium glutamat dalam dosis yang secukupnya itu nggak apa-apa ya sebetulnya. Tidak bahaya, tapi kalau berlebihan pasti tidak baik. Di lain pihak ada beberapa orang yang peka dengan MSG ini. Jadi begitu dia makan atau yang kebanyakan MSG, malahan justru dia tidak nyaman. Ada yang sampai pusing, ada yang sampai diare, ada yang sampai macam-macam gejalanya. Nah itu harus dikenali. Jadi kalau misalnya dia ada gejala-gejala tertentu, itu kemungkinan dari MSG itu ya. Tapi secara umum sebenarnya MSG itu kalau dalam jumlah sedikit sih nggak apa-apa. Ya. Bagus sih kayaknya. Dulu kan yang sebetulnya dulu pernah ada namanya Chinese Restaurant Syndrome ya. Itu sebetulnya bukan Chinese Restaurant Syndrome ini sebetulnya penyebabnya ya. Cuman kan karena itu punya orang bule kan. Jadi biasa rasial, Cina dulu udah disalahin. Padahal bukan itu, bukan Chinese restoran tapi MSG. MSG ya, karena memang fungsi dari MSG itu bikin kenikmatan makanan tidak tara sebetulnya sih. Kalau yang udah biasa sering makan micin tuh, misalkan taruhlah bakso tanpa micin tuh kayaknya kurang gimana. Cuman yang saya khawatirkan tuh mie ayam kadang-kadang banyak banget sih micinnya itu loh yang lain itu yang nggak boleh tuh ya kan. Nah, makanya kalau belum mending bikinnya sedikit aja gitu. Kalau tergila-gila dengan MSG itu ada yang sambal pakai MSG. Saya pernah makan ceplok telur pakai MSG. Ya, yang jual tuh saya lihat Gada-gada juga ada tuh saya pernah beli tuh ada MSG-nya ya ampun, kok rasa micin ya kayaknya yang jual generasi micin. Karena mungkin itulah ya. Bikin gimana gitu. Tapi bukan ketagihan sih, tapi memang enak. Ya, fungsinya hanya sebatas menambah rasa aja ya, tapi secara kesehatan nggak terlalu ya. Bagus, nggak apa-apa karena ada sumber natriumnya itu ya, itu kan kalau terlalu banyak natriumnya itu juga bermasalah. Sebenarnya kalau apapun kalau terlalu banyak juga nggak bagus ya dok. Iya, secukupnya. Secukupnya dok ya. Tapi katanya kalau kebanyakan makan micin jadi tummy gitu. Itu benar sih dok. Itu karena natriumnya terlalu tinggi. Natrium terlalu tinggi di dalam darah itu bisa narik cairan. Jadi ada yang nggak beres kan? Ada yang maksudnya mungkin nggak langsung kayak begitu sih, cuman kalau terus-terusan ya nggak baik karena aliran darahnya jadi kan terganggu. Mungkin gejalanya kalau dipanggil ya, apa mbak? Iya udah makan kok gitu ya. Itu tuh kayaknya udah kebanyakan micin tuh. Udah baik tuh yang di belakang tuh ya, mau makan mie ayam tuh. Bentar, gimana kamu? Udah selesai? Iya, udah. Tapi itu ya, semua juga nggak bagus kalau menurut dia. Iya. Tapi kalau buah mah kebanyakan nggak apa-apa gitu. Tapi kalau anak sama remaja tuh justru mereka pengen coba. Kita nggak bisa melarang. Kamu nggak boleh makan ini, justru makan. Iya, justru pasti malah penasaran. Penasaran gitu. Semuanya dirahap sama dia. Malah sampai yang bikin obesitas itu dok. Sebenarnya kalau anak-anak itu obesitas, cara nurunin berat badannya gimana ya dok ya? Misalkan kalau anak-anak itu. Kan bukan turunkan aja itu kalau diperiksa terus dibandingkan kan berat badan tinggi badan. Sebenarnya yang paling mudah tuh namanya indeks massa tubuh ya. Jadi berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi berat badan dibagi tinggi badan bagi tinggi badan. Nah kalau misalnya itu kalau obesitas tuh pasti di atas 120-an. Jadi kalau misalnya tingginya 165 terus berat badannya 75 pasti lebih dari 20 gitu kan. Itu nggak baik tuh. Idealnya berarti antara 16 sampai 20. 16 sampai 20 nilainya. Kalau udah 25 ke atas tuh kan 30 lagi. Kalau obes kan 30.
Udah obesitas ya. Dia 165, berat 65 tuh masih ideal ya. Ya kira-kira lah ya. Masih aman ya. Oke, hitung nih langsung pada hitung nih. Aku ideal nggak ya? Aku ideal nggak ya? Maksudnya itu ada di internet ada itu. Ada ya, ya. Namanya BMI itu. BMI ya, boleh tuh Mas Upi kita hitung. Masalahnya di kita naik badannya cepat, nuruninnya itu susah. Itu jadi kendala gitu kan, pengennya. Nah, berat tinggi badan kayak saya udah nggak bisa bertambah lagi. Oh gitu. Iya kan udah Oh iya, cuma badannya aja. Cuma berat badan aja bisa nambah ya dok. Iya. Nuruninnya susah ya. Apa ya? Ya ada pertanyaan lagi nih kita dok. Oke, dari Istina Anfasas. Oke, dok, sebetulnya bagaimana cara diet yang baik yang dianjurkan untuk remaja? Main bola aja sih. Gimana dok? Sebenarnya diet, pengertian diet itu kan memberikan makan ya. Iya. Memberikan makan untuk remaja, memberikan makan yang baik itu yang tadi sudah kita bahas, itu yang seimbang. Jadi proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, jangan tidak ada sama sekali. Terus kemudian protein juga jangan lupa. Protein itu bisa hewani, bisa nabati. Memang yang hewani itu lebih mudah dicerna daripada nabati, tapi sama saja. Jadi harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada lemak. Lemaknya jangan lupa ya. Terus ditambah dengan benda-benda lain seperti tadi vitamin lah, apa segala macam boleh, silahkan kalau itu vitamin C. Karena keluar mereka akan kalori. Apalagi kalau remaja putri ya. Remaja putri kan ada katakanlah siklus tiap bulan. Pasti dia memerlukan zat besi, memerlukan ininya lebih daripada remaja ini. Aktivitas mereka kan sudah meningkat. Olahraga di masa remaja itu lain dengan olahraga di masa anak kan. Pasti lebih meningkat. Semua aktivitasnya banyak. Pasti lebih ini ya, lagi Ya, kegiatan di luar sekolah pasti kan lebih banyak ya kan. Untuk pengaturan diet aku jadi inget nih yang dulu tuh. Jadi dibagi aja gitu ya, kayak piring gitu kan, dibagi 4 gitu ya. Nasi di sini, ini lauk yang banyak, jangan kebanyakan nasi ya, tapi harus ada sayur, apalagi itu buah-buahan dan daging yang cukup gitu kan. Tapi tergantung aktivitas juga kalau seandainya dia disesuaikan ya. Aktivitas olahraganya banyak, maka karbohidratnya mungkin agak banyak juga. Iya, karena dia kan cepat ya, jadi kalori kan. Kalau misalnya dia main basket seharian itu pagi sore main basket, jadi kasih daging aja nggak bisa apa-apa kan, harus tetap. Remaja itu aktivitasnya lebih banyak daripada orang dewasa ya. Saya ingat juga dulu tiap sore hampir tiap hari tuh main bola. Ibaratnya kebakar terus kan tuh kali. Iya kalau zaman dulu ya, tapi remaja zaman sekarang ini dong kebanyakan game online. Iya, sekarang tuh yang keker jempolnya. Iya. Bukan yang perut yang keker gitu kan, tuh jempol yang keker. Game online udah perubahan gitu. Zaman dulu tinggal manggil sore. Nah itu yang rebahan itu yang bisa bikin obes itu kan. Nah, aktivitas kurang, kegiatan cuma rebahan gitu kan ya dok ya. Pasti kan juga malah bikin obesitas yang tadi dokter bilang ya. Nanti dia ngemil juga. Iya. MSG-nya banyak kan. Balik lagi ya. Nah itu yang harus kita perhatikan juga nih teman-teman atau citizens, ada yang MCDP juga jangan dianggap remeh nih. Ya kan apalagi di masa pandemi ini sekolah libur ya kan, belum tetap buka, cenderung kebanyakan di rumah belajarnya cuma berapa persen. Ya kan? 70%-nya mungkin ngemil, main game, ya kan? Nggak bergerak, main bola juga masih takut mungkin, ketemu bola, mengantarkan bapak dan lain-lainnya, ya kan? Nah ini yang harus diwaspadai gitu. Makanya sekarang nih waktu yang sangat tepat untuk menanyakan kembali nih, ada hal-hal yang mengganjal gitu kan? Betul ya. Terus kalau bisa dikasih lihat nih anaknya nih, kan dia tuh kata dokter tuh dengerin kayak gitu, nggak apa-apa. Sekarang nonton nih, bagus banget nih. Ya mungkin kita masih buka pertanyaan ya Mas Goping ya, buat citizen yang tipikal. Sekali juga mau tanya-tanya silakan, masih ada dokter TB Firmansyah Bahtiar Ritai spesialis anak ya. Silakan mungkin. Kita Mas Goping mau tanya-tanya lagi silakan. Iya, ini saya mau tanya lagi nih dok. Kalau kita tahu nih anak sebetulnya kekurangan gizi itu gejalanya dari mana dok? Apakah dari lemes, terus nggak kurang nafsu makan, atau setiap hari ngigo? Kalau dari parameter tadi sih, kalau dia kurang gizi tuh kelihatan
dari itu ya, dari berat badan, tinggi badan, tegak lengan gitu kan terganggu ya. Itu kan terganggu. Tapi kalau dari aktivitas yang saya tadi itu segala macam, mungkin itu bisa karena kurang darah. Kurang darahnya bisa karena kurang zat makanan atau kurang zat besi, bisa juga. Nah, itu juga jadi lemes kan, tidak begitu kurang darah karena keperluan mereka aktivitas tinggi, terus kemudian asupannya tidak seimbang. Jadi itu bisa itu segala macam. Jadi kalau begitu memang harus, tapi karenanya kita harus waspada. Memang kalau menurut saya tuh dengan remaja tuh ada masalah tuh, memang komunikasi tuh harus baik ya.